Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis ada 4 saham yang mana saham-saham ini adalah requestan yang ada di kolom komentar ataupun yang request langsung ke saya ya di sini. Sebelum lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe juga channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp, tinggal klik aja di bagian sini join grup WhatsApp gratis. Di sini kita bisa sharing-sharing dengan member-member yang lain. Tentunya dengan kondisi market yang saat ini sedang gonjang-ganjing, kita bisa saling menguatkan di sini dan cerita-cerita lucu tentang market ya, atau tentang portofolio kita yang semuanya merah. Bahkan kemarin ada cerita lucu di grup, ya dia nggak bilang semuanya merah tapi ada yang kuning, tapi ternyata sahamnya di suspend ya. Oke. Jadi seperti itu aja ya. Untuk materi yang pertama atau saham pertama yang akan kita lihat adalah saham Antam ya. Di sini bisa kita lihat untuk saham Antam ini kemarin ketika dia closing di tanggal 28 April, di mana hari terakhir perdagangan sebelum libur, dia kembali retest untuk menjadikan support yang ditembusnya ini, di mana area sini bisa kita lihat di sini adalah area resisten sebelumnya, di mana batas atasnya adalah di harga 2630 dan batas bawahnya di harga 2600. Jadi setelah dia nge-breakdown area sini dan kemudian dia retest, sempat keluar di harga tertingginya adalah di harga 2570 dan closingnya di harga 2600, berarti tetap atau berada di bawah atau hanya menyentuh resisten yang atau support yang bagian batas bawahnya. Dan kemudian benar aja kemudian dia kembali lanjut turun lagi di tanggal 9 Mei, di mana di sini dia minus 2,69%, dan hari ini atau kemarin di tanggal 12 Mei dia kemarin minus 2,92% lagi ya. Oke, nah di sini juga masih ada garis MA 200-nya, dimana kalau secara trennya sendiri sebenarnya saham ini masih uptrend ya, dimana garis MA 50-nya masih berada di atas garis MA 200-nya. Akan tetapi di sini sudah mulai ada konfirmasi bahwa saham Antam ini akan sudah bergerak turun ya, atau pola uptrendnya sudah mulai kacau atau sudah mulai istilahnya apa ya, sudah mulai patah ya, dimana di sini pertama dia sudah melewati support trend line-nya ini, garis biru ini, dimana di sini ada lower awalnya, kemudian di sini lower high pertamanya, dan kemudian di sini harusnya terbentuk lower high yang keduanya atau support tertinggi keduanya, tetapi ternyata dijebol dan area sini juga dijebol ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Dan yang parahnya lagi ternyata dia ngejebol lagi garis MA 50-nya, berarti itu adalah indikasi awal bahwa dia akan memberitahu kita bahwa saham Antam ini akan bergerak kembali turun ya. Nah, di sini ada pengaman terakhirnya adalah di garis MA 200-nya. Tetapi di sini kalau di bawah sini kita lihat, di sini juga masih ada pengaman selanjutnya, di mana di sini adalah area support sebelumnya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham Antam ini dan belum keluar ketika dia kemarin retest di sini dan nggak berhasil ngejebol supportnya ini, dan kemudian dia lanjut turun, jadi kita masih ada harapan di yang terakhir. Mungkin di sini kalau saya bilang harapan terakhirnya kita harus keluar di MA 200 ini, kemungkinan bisa dibilang ya kurang valid ya, karena sedikit lagi di sini masih ada area yang kemungkinan bisa menangkap pergerakan jatuhnya saham Antam ini ya, dimana di sini bisa dibilang ada begitu banyak pantulan. Di sini 1, 2, 3, 4, ada 4 pantulan, dan kemudian di sini akhirnya di breakdown dan kemudian dia naik lagi. Di sini sempat juga menjadi area retest pantulannya kembali. Jadi kita tunggu aja dia di area sini. Jadi untuk harapan kita terakhir, selagi dia masih berada di atas harga atau di harga 2180, berarti masih aman ya untuk yang masih punya saham ini. Tetapi kalau dia sudah ngejebol harga 2180, kita bisa keluar dulu aja. Dan untuk kalian yang belum punya dan ingin beli saham ini, mungkin kita ada kesempatan ya di saham Antam ini. Kalau sumpah nanti dia menyentuh area sini dan kemudian sudah muncul candle pantulan, misal kita dapat candle pantulan di harga 2250, cut loss kita satu tick aja di bawah area sini di harga 2170, dan resisten kita harapannya ya, yang pertama ya untuk resisten saya menerapkan pola fleksibel aja untuk resisten untuk saat ini ya. Jadi kalau kalian sudah merasa puas atau merasa cukup dengan take profit atau dengan profit yang sudah kalian dapat, kalian bisa keluar dulu aja. Tapi saya akan memberikan skema-skemanya juga. Yang pertama, untuk wilayah take profit kita adalah di garis MA 200-nya juga bisa di harga 2320 dengan persentase 3,11%, dan yang kedua adalah di bawah garis MA 50-nya di harga 2510 dengan persentase 11,56%, dan yang ketiga adalah di sini di resistennya ini, di mana ini adalah area support sebelumnya
Dan ini juga ada area resisten juga sebelumnya. Di sini di harga 2600 dengan presentasi sekitar 15%-an ya, untuk kalian yang kalau mau masuk di area sini ketika kita sudah muncul candle pantulannya. Oke, jadi di situ kalian bisa masuk dengan pembatasan cut loss kita di harga 2170. Jadi kalau menyentuh harga 2170 kita bisa keluar dulu aja. Nah, kalau dari RSI-nya dia masih OTW ke area support selanjutnya, di area mungkin di area 30 atau di area di sini di area 17-nya. Nah, kalau di area 17-nya berarti dia akan lanjut ngejebol area supportnya ini ya. Ya, seperti itu ya untuk saham Antam. Nanti mungkin untuk saat ini sendiri yang masih punya kita bisa perhatikan di area sini ya. Tapi kalau seumpama sampai ke sini itu udah lumayan lebar juga ya. Oke, sini aja. Jadi kalau dia menyentuh harga 2170 kita bisa keluar dulu aja dari saham Antam ini, dimana dia sudah menembus, otomatis di sini dia sudah bergerak di bawah garis MA 200-nya. Jadi otomatis di sini garis MA 50-nya akan mengikuti ke bawah dan akan memotong garis MA 200-nya dan akan membentuk pola dead cross-nya. Oke, kalau Antam ini sendiri kalau kita lihat di sini agak mengkhawatirkan ya, dimana walaupun kemarin ketika dia turun dia minus, tapi asing akumulasi sebanyak 57,13 miliar. Kenapa saya bilang tapi? Harusnya kan bagus ya asing akumulasi. Nah, tetapi di sini bisa dibilang asing itu akumulasi mereka hanya menerima aja tanpa mereka istilahnya mengangkat harga. Jadi mereka ketika harga turun mereka terima-terima aja. Jadi mereka istilahnya beli di harga bawah, bukan mereka beli di harga atas. Jadi mereka beli bukan untuk menaikkan harga, tapi mereka cuman untuk menambah barang aja. Nah, takutnya di sini mereka hanya average down. Jadi mereka cuman beli di harga murah untuk apa ya istilah, untuk menambah barang mereka sebelum mereka mulai guyuran. Dimana kalau bisa kita lihat sendiri di sini dari tanggal 1 April di sini mereka jualannya atau distribusinya hanya 3 kali ya di sini. Hanya 3 kali. Jadi di sini sendiri trennya sendiri asing kan masih saat ini polanya masih jualan besar-besaran, jual besar-besaran. Nah, di sini kita khawatirkan untuk di saham Antam ini juga mengalami hal yang sama, di mana asing masih punya banyak barang, dan kalau seumpama asing jualan juga di saham Antam ini ya udah, jadi otomatis akan tenggelam ya saham Antam ini. Nah, kalau dari broker saham sendiri ini saya buatkan dari Antam ini dari transaksi tanggal 9 sampai tanggal 12 kemarin. Di sini jelas ada distribusi ya, dimana ada CS jualan sebanyak 128,5 miliar dan MG juga jualan sebanyak 108,6 miliar, BB 96 miliar. Tetapi asing di sini ada net buy sebanyak 150 miliar. Nah, jadi di sini aja kalau untuk bantingan secara domestik sendiri aja, domestik distribusi harga Antam sudah jatuh. Tapi kalau seumpama asing juga ikut distribusi ya udah, asing distribusi, domestik distribusi, tambah tenggelam lagi ya untuk saham Antam ini untuk saat ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk saham Antam ini tetap kita patuhi apa ya istilahnya, patuhi disiplin trading kita ya, atau trading plan kita patuhi. Jadi dimana kalau ini adalah pilihan terakhirnya, kalau seumpama dia ngejebol harga ini, harga 2180, kita bisa keluar dulu aja ya untuk saham Antam ini. Dan untuk kalian mau masuk, kita tinggal pantau aja di area-area sini juga apakah dia muncul pembelian atau muncul candle hijau dengan volume yang cukup baik, dan asing juga masih tetap akumulasi dan didukung dengan domestik yang juga mulai akumulasi kembali ya. Oke, selanjutnya ada saham SGR. Oke, Sumber Global Energi Tbk. Oke, di sini saham ini menarik ya, dimana dia sudah berhasil breakout dari area resistennya ini, dimana resisten ini batas atasnya ada di harga 2540 dan batas bawahnya ada di harga 2490. Cuman di sini akan saya perbaharui aja di sini seperti ini, dan di sini saya ambil seperti ini aja, atau saya bungkus sampai bawah sini aja ya, nggak apa-apa lah. Oke, seperti ini ya, dimana dia di sini berarti terbentuk pola double bottom dan kemudian dia lanjut breakout. Nah, kemudian di sini berarti dia sudah berada di harga tertingginya tanpa ada resisten sebelumnya. Di sini saya menggunakan bantuan Fibonacci ekstensi untuk menghitung resisten selanjutnya. Saya tarik dari swing low-nya sini dan kemudian saya tarik ke swing high-nya dan kemudian saya tarik lagi ke swing low-nya lagi, dimana berarti untuk target selanjutnya untuk saham SGR ini adalah di harga 3730. Dan kalau seumpama kita masuk di harga closingnya kemarin di harga 3240, kita ada kemungkinan resiko kita cut loss kita satu tick aja di bawah support, di bawah area sini, di bawah harga 3020 ini.
misal di harga satu tick itu di harga 3010 ya. Jadi dengan presentasi cut loss kita adalah 7,10% dan resisten kita adalah di harga 3730 dengan presentasi sekitar 15%-an. Cuman di sini apa ya istilahnya ya. Jadi di sini bisa dibilang kemungkinan cut loss kita juga masih di bawah 10% dan resisten kita juga sudah di atas 10% ya. Jadi masih aman. Tetapi di sini nanti ada kemungkinan ada dua kemungkinan ya. Jadi di mana kita beli ternyata dia kembali retest ke area supportnya ini, atau ketika kita beli dia akan lanjut naik ke atas. Nah, jadi di situ bisa kalian tentukan nanti ketika sudah mulai open market ya, apakah dari sisi bid offernya masih oke, jadi permintaan atau antrian belinya lebih tinggi dibandingkan dengan antrian jualnya, dimana kalau dari bid offernya oke, kita bisa mulai nebeng masuk, ada kemungkinan dia akan lanjut naik ke atas ya. Oke, coba untuk kita lihat aja dulu dari broker summary-nya SGER. Kita lihat dari tanggal 9 sampai tanggal 12 aja. Di sini jelas ada akumulasi ya, dan ternyata asing pun masih ada akumulasi. Coba kita lihat di tanggal 12-nya aja. Oke, di sini tanggal 12 ada AK dan BK ya. Di sini yang ada akumulasi. Kalau dari tanggal sini siapa yang megang? Oh, ternyata benar, cuman AK dan BK aja yang punya barang lumayan banyak ya di sini dari tanggal 9 sampai tanggal 12-nya. AK punya total 22 miliar dan BK punya total 11 miliar dan asing punya net buy sebanyak 35,8 miliar dari tanggal 9 ketika mulai open market kemarin. Jadi SGR ini bisa dibilang anti gravitasi ya, dimana yang lainnya turun malah dia naik sendiri ya. Oke, di sini bisa kita lihat ternyata dia sering dijual asing dan kemudian asing sudah mulai akumulasi kembali ya. Di sini bisa kita lihat ya. Di sini dari mulai 1 April asing jualan terus dan akumulasi cuma sedikit, dan kemudian akumulasi lagi dan jualan lanjut terus jualan, dan kemudian dia akumulasi sedikit dan kemudian jualan lagi, dan kemudian dia di sini bisa dibilang 12 Mei kemarin adalah tertingginya ya untuk dia asing akumulasi saham SGR ini. Jadi ada kemungkinan kalau dari broker summary dan kemudian transaksi asing masih ada kemungkinan harga ini masih diangkat sampai ke harga 3730-nya ini ya. Nah, jadi tentunya ya tadi kita perhatikan dengan bid offernya nanti ya, apakah nanti permintaan belinya lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan jualnya atau penawaran jualnya. Jadi kalau penawaran belinya lebih tinggi, kita bisa mulai cicil masuk, dan kita lihat juga antisipasi juga transaksi asing, apakah asing masih akumulasi atau malah asing sudah mulai distribusi. Kalau asing mulai distribusi, ada kemungkinan ya akan kembali retest ke area sini ya. Tapi kalau asing masih akumulasi, otomatis harga akan masih lanjut naik. Tentunya kalau kita masuk, kita harus tetap membatasi kemungkinan cut loss kita di harga 3010 dengan presentasi 7,10% ini. Kalau di bawah sini sudah lebih dari 20% ya. Jadi kalau seumpama dia turun ke area sini dan kemudian kita harus cut loss juga, kita harus merelakan sekitar 23%-an. Nah, secara trend sendiri saham ini bagus ya untuk kita beli, dimana trennya saat ini dia sedang uptrend, dimana garis MA50 berada di atas garis MA200-nya dan candle-candle berada jauh di atas garis MA50-nya, menandakan saham ini secara trennya masih kuat untuk uptrend. Jadi untuk saat ini kan IHSG bearish, kita jangan beli saham-saham yang sedang bearish juga, tapi kita beli saham-saham yang sedang uptrend seperti ini. Walaupun nggak menutup kemungkinan saham uptrend juga banyak yang ikutan rontok ya. Selanjutnya ada saham Inco. Oke, untuk saham Inco ini sendiri kemarin harapan saya kemarin dia mantul di garis MA50-nya ya, tetapi ternyata kemarin dia reject lagi, dimana dia kemarin minus 1,85%, walaupun sebelumnya ini dia sempat menyentuh harga tertingginya adalah di harga tertingginya di harga 7050 ya, di area sini, dimana area sini adalah area resisten sebelumnya. Jadi inilah maksud saya kenapa saat ini kalau untuk kita beli saham, kita kalau sudah untung atau kita sudah merasa puas, kita bisa take profit dulu aja, dimana kita tidak bisa menebak pergerakan saham untuk saat ini, dimana di sini dia sempat bisa dibilang udah naik ya, dimana di opennya di harga 6.775 di sini, dan dia sudah naik sekitar 4%-an ya, dan kemudian akhirnya kembali dibanting lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah profit, kita bisa jual dulu aja.
Nah, di sini ternyata dia closingnya di bawah garis MA50-nya ya. Dan di sini dia closingnya di harga 6.650, tetapi di sini dia masih tertahan di area ini ya, dimana area sini adalah area resisten sebelumnya. Di sini resisten ya. Dan kemudian di sini juga sempat menjadi area supportnya, dan di sini juga ada gap ya, sebenarnya ada gap yang belum tertutup di sini. Oke, di sini apa, saya besarkan sekali aja ya untuk gapnya ini. Oke, seperti ini. Nah, jadi harapan kita masih ada yang belum keluar kemarin, kita masih ada harapan di sini. Di sini ya. Jadi seumpama kalau kalian belum keluar, kita bisa perhatikan area sini. Selagi dia belum menembus harga 6.425 berarti masih aman ya. Tapi kalau diseumpama dia sudah menembus harga 6.425, kita bisa keluar dulu aja, berarti itu ada indikasi awal dia sudah mengkonfirmasi bahwa dia sudah akan bergerak bearish ya, atau dia akan bergerak downtrend, dimana untuk indikasi awalnya sendiri dia sudah menjebol garis MA50-nya ya di sini ya. Oke, seperti itu ya. Dan untuk kalian yang belum punya saham Inco ini, mungkin kita bisa main tektok aja sama seperti pola sebelumnya. Kita tinggal tunggu aja pola pantulannya di sini. Nanti kalau sudah hijau kita bisa mulai cicil masuk atau nebeng sedikit. Kalau naik kita bisa langsung jual aja. Kalau turun dan kita tapi dia masih berada di area sini, kita masih aman. Dan kita tunggu aja tinggal candle-candle pantulan. Tentunya jangan untuk saat ini kita jangan terlalu terburu-buru ya. Jadi kita harus memperhatikan nanti ketika open market, kita harus pertimbangkan dengan analisa bid offer. Jadi cari aja di channel saya bagaimana cara membaca bid offer ya. Jadi selagi permintaan belinya kuat atau permintaan antrian belinya itu bidnya itu tebal dibandingkan dengan penawaran jualnya, itu berarti saham itu kemungkinan akan bergerak naik. Tapi kita harus waspadai juga ya, apakah bidnya itu bid beneran atau bid palsu ya. Oke, kalau dari area sendiri dia masih akan lanjut turun ke area support selanjutnya ya. Jadi kita lihat aja nanti dari candlenya, apakah dia mampu di area sini di harga 6.425 ini, apakah mampu menahan pergerakannya, ataukah dia akan lanjut turun ke support selanjutnya di harga 5.550. Dan di sini juga ada garis MA 200 ya. Tetapi kalau sampai di sini dia ditembus juga, berarti dia valid, dia akan bergerak downtrend. Padahal untuk saham Inco ini sendiri ada sentimen positif ya, kalau nggak salah dia Inco itu ini ya di tanggal 10 Mei kemarin. Jadi harga nikel laba bersih Inco terbang 100% di kuartal 1 ya di sini. Padahal ada berita sentimen positif, tapi ternyata harga Inco malah ambles ya. Coba kita lihat sendiri Inco. Oke, di sini ada distribusi ya Inco dari tanggal 9 sampai tanggal 12 kemarin. Secara netnya ada YU jualan sebanyak 57,5 miliar, KZ 49 miliar, dan BB jualan sebanyak 27 miliar, tapi asing di sini net buy 26,3 miliar ya. Kita lihat sendiri Inco. Oke, Inco ini bisa dibilang 50-50 ya. Jadi ada untuk transaksi asing sendiri ada beli dan ada jualnya. Tapi kalau di sini bisa kita lihat secara kasarannya, di sini asing masih punya banyak barang ya, dimana dia jualannya juga cuma sedikit, tapi di sini akumulasinya mendominasi ya. Oke, di sini dia sempat jualan di tanggal 11 Mei kemarin. 11 Mei kemarin di sini, di 11 Mei ini dia jualan cukup banyak, di mana dia jualan sebanyak 62,84 miliar, dan di sini dia akumulasi sebanyak 53,34 miliar ya di candle yang ini. Tapi dia nggak mau mengangkat harga, dia nampung-nampung aja ya untuk asing. Semoga nanti dia masih akumulasi dan dia mau mengangkat harganya, dan kemudian secara domestik ada akumulasi ya, bukan distribusi lagi. Oke. Ya, seperti itu ya. Secara teknikal kita masih bisa berharap di area sini. Semoga di sini nanti ada candle pantulannya, dan kembali lagi candlenya berada di atas garis MA50-nya, menandakan dia kembali tidak terjadi pola reversal tidak terjadi pola pembalikan dari uptrend ke downtrendnya. Oke, selanjutnya ada saham SCMA. Nah, SMA ini kemarin turun atau minus 5,65%, tetapi dia masih berada di atas area sini ya, dimana area sini kalau bisa kita lihat ini adalah support, bisa dibilang support terkuatnya juga ya. Di sini bisa kita lihat di sini ya, ini adalah pola atau support sebelumnya, kemudian di breakdown, kemudian jadi resisten di sini, dan kemudian kembali di breakout lagi, dan kemudian retest di sini untuk menjadi area supportnya.
Nah, di sini juga berarti dia sudah berada di area sini dan sudah breakout dari resisten trendline downtrend ini. Bisa kita hapus aja ini ya karena udah lewat. Nah, jadi untuk saat ini untuk SCMA ini kita tunggu aja. Sepertinya ini sudah pernah ya. Sebentar. Oh ya, ini SMA udah pernah saya analisis di tanggal 11 Mei, berarti baru aja kemarin. Makanya saya ngerasa kok kayaknya baru aja saya menganalisis untuk saham SCMA ini aja ya. Cuman karena ini udahlah, karena udah terlanjur saya buatkan juga, karena ini permintaan ya udah. Jadi di sini ada kemungkinan ya kita tunggu aja dia kembali ke area supportnya ini ya di harga 216 dan batas bawahnya di harga 204 ya. Kalau seumpama dia belum ngejebol harga 204 dan masih bertahan di area sini, ada kemungkinan dia akan kembali lanjut ke area sini ya. Dan untuk kalian yang masih punya ya tadi 204 ini adalah pengaman terakhirnya kita. Kalau seumpama dijebol juga ya udah kita bisa keluar dulu aja. Dikhawatirkan dia akan lanjut ke support selanjutnya di harga 142 nya ini. Jadi untuk kalian yang request saham, tolong perhatikan dulu di channel saya, cari dulu di channel saya apakah saham-saham itu baru aja saya analisis atau enggak ya. Jadi SMA ini saya kecolongan, ternyata udah terlanjur saya buatkan analisisnya, tapi ternyata baru aja tanggal 11 kemarin baru aja saya buat. Oke, seperti itu ya. Jadi ini kesimpulannya, kita tinggal tunggu aja dia kembali turun ke sini ke harga 216, atau kalau ternyata dia nggak turun, kita bisa tunggu aja dia kembali ke atas harga ini di harga 268, dan otomatis itu juga dia akan berada di atas garis MA 50 nya. Dan untuk kalian yang masih punya, kita masih bisa berharap di harga batas 204 ini ya. Selagi belum menembus kita masih aman, tapi kalau sudah menembus kita bisa keluar dulu aja dari saham SCMA ini. Oke, selanjutnya untuk tambahan aja ya, kita akan nambahkan dengan saham nikel, karena tadi SMA ternyata saya ulas seadanya aja ya. Nah, di sini untuk saham nikel ini untuk tambahan aja, dimana saham ini sudah mulai menarik ya, dimana dia sudah mulai ada pola reversalnya atau dia sudah membentuk lower high yang pertama di sini, dan kemudian dia sudah berada berada di area supportnya ya, dimana di sini dia sudah berada di area sini, di resistennya ini dia sudah berhasil menembus area sini, dan kemudian dia sedang berada di area sini, dimana area ini adalah batas atasnya adalah di harga 86 dan batas bawahnya adalah di harga 84 ya. Oke, kemarin dia bisa dibilang naik cukup drastis ya, dimana dia sempat menyentuh harga tertingginya adalah di harga 94 ya di sini. Nah, jadi di sini setara dengan resisten sebelumnya, dan kemudian kembali merosot lagi. Dan tetapi masih berada di area supportnya ini. Nah, jadi di sini coba kita hitung apakah masih oke untuk kita masuk atau enggak ya. Di sini cut loss satu tick aja di bawah sini, dan resisten kita, harapan kita untuk yang terjauh dan terdekatnya, maksudnya yang tercepatnya lah istilahnya, target tercepatnya di harga 94 masih sama dengan presentasi 10,59% ya. Coba kita lihat yang masih punya saham nikel ini saat ini siapa. Oke, yang akumulasi kemarin ada PD ya, ada PD sebanyak 12,1 miliar dan AZ 4,1 miliar ya. Nah, di sini terus kita lihat ternyata asing kemarin net sell. Oke, asing kemarin net sell, dan tanggal 11 kemarin dia ada akumulasi, tapi di sini asing akumulasinya juga bisa dibilang tipis-tipis ya. Oke, berarti di sini kemarin dia ya gimana ya? Di sini berarti dia terbentuk pola yang sama seperti sebelumnya di sini. Dan untuk kalian yang belum punya saham ini mungkin ya masih ada kesempatan, tapi kalau untuk saat ini sepertinya agak serem ya, tapi kita kalau bisa main cepat aja, kita beli dan kemudian sudah profit kita jual ya juga nggak masalah, dimana dia sekarang sudah berada di atas garis MA 50 nya juga, dan kemudian saat ini dia sudah berada di area resisten sebelumnya, dan resisten ini dijadikannya menjadi area supportnya. Jadi kita kalau dia seumpama menjebol harga atau menyentuh harga 83, kita bisa keluar dulu aja ya dari saham nikel ini. Dan untuk kalian yang masih punya, jadi ya masih sama ya, nanti kalau kalian sudah untung atau sudah cuan, kita bisa keluar dulu, mengamankan profit yang udah kita dapat. Dan kalau seumpama ternyata dia nggak naik dan kemudian dia ngejebol harga 84 ini, kita bisa keluar dulu aja ya dari saham nikel ini ya. Dimana tadi asing kemarin itu mereka jualan ya, dan kemudian kalau kita lihat secara transaksi keseluruhannya, dia juga asing masih ya gimana ini ya, seratusan.
Ya, ada kemungkinan nanti asing akan akumulasi lagi ya. Di sini dia sudah jualan lumayan banyak ya sebenarnya. Ada kemungkinan nanti asing akumulasi dan kemudian untuk broker tadi akumulasi atau distribusi ya. Oh, di sini masih ada akumulasi ya, di mana PD masih punya 12,1 miliar ya, di harga rata-rata 82,9. Dan harga saat ini adalah di harga 94 ya. Berarti dia punya di sini, berarti otomatis PD sudah profit ya posisinya saat ini. Nah, jadi untuk kalian yang mau masuk ke saham ini mungkin bisa tektok aja dengan batasan kita di harga 83 ya, kalau tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Dan untuk kalian masih punya, kita bisa keluar ketika dia menyentuh harga 83-nya ini. Oke, sekian aja dari video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian yang menonton video ini bisa like dan komen di bawah kalau masih ada yang perlu kita diskusikan, dan jangan lupa masuk ke grup WhatsApp kami ya untuk kita bisa diskusi dan sharing-sharing bareng di sana. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.